Halo semuanya, selamat datang kembali. Kali ini kita akan bahas salah satu momen paling menentukan dalam sejarah Islam, yaitu bagaimana Daulah Umayyah lahir dan berkuasa. Oke, langsung aja kita mulai dengan pertanyaan ini. Gimana ceritanya sebuah konflik internal bisa mengubah total wajah kepemimpinan Islam untuk selamanya? Ini bukan sekedar perang saudara biasa loh. Dari sinilah lahir sebuah dinasti yang mengubah sistem pemerintahan Islam secara fundamental. Yuk kita telusuri bareng-bareng. Jadi, semua ini berawal dari sebuah tragedi besar yang mengguncang dunia Islam. Setelah Khalifah ketiga, Utsman bin Affan, terbunuh, situasinya jadi sangat kacau. Peristiwa inilah yang jadi pemicu perpecahan dan membuka jalan bagi perebutan kekuasaan yang dampaknya luar biasa besar. Nah, disinilah masalah utamanya mulai kelihatan. Di satu sisi, ada Ali bin Abi Thalib, khalifah yang baru diangkat. Prioritas utama beliau adalah menyatukan kembali umat dan memulihkan ketertiban. Jadi, beliau minta semua gubernur untuk berbaiat dulu. Tapi di sisi lain, ada Muawiyah, gubernur Syam yang sangat kuat. Beliau menuntut agar pembunuh Utsman diadili terlebih dahulu, baru setelah itu mau memberikan baiat. Dua prioritas yang berbeda ini akhirnya menciptakan kebuntuan. Ya, kalau diplomasi sudah mentok, apa boleh buat, perbedaan pandangan yang sangat mendasar ini akhirnya nggak bisa dihindari lagi dan membawa kedua kubu ke medan perang. Pertempuran inilah yang kita kenal dalam sejarah sebagai Perang Siffin. Perangnya sendiri berlangsung sengit banget. Pasukan Khalifah Ali bahkan hampir meraih kemenangan telak. Tapi, disinilah titik baliknya. Saat pasukan Muawiyah terdesak, mereka melakukan sebuah manuver yang sangat cerdik. Mereka mengangkat Al-Quran di ujung tombak sebagai tanda seruan untuk berdamai dan menyelesaikan masalah lewat perundingan berdasarkan kitab suci. Taktik ini berhasil, pertempuran pun berhenti. Proses perundingan ini disebut tahkim atau arbitrase. Masing-masing pihak mengirim perwakilan untuk mencari jalan tengah. Tapi sayangnya, hasil dari tahkim ini justru sangat kontroversial dan malah merugikan pihak Khalifah Ali. Sebagian pengikut Ali merasa kecewa dan tidak terima karena menurut mereka, keputusan kepemimpinan tidak seharusnya diserahkan pada manusia. Mereka inilah yang kemudian memisahkan diri dan menjadi kelompok Khawarij, yang justru menambah masalah baru bagi Ali. Cerita berlanjut, setelah Khalifah Ali wafat, kepemimpinan beralih ke putranya, Hasan bin Ali. Sekarang, beban untuk mengakhiri perang saudara yang sudah berlarut-larut ini ada di pundaknya. Coba deh, kita resapi kutipan ini. Ini benar-benar menunjukkan apa yang ada di pikiran Hasan waktu itu. Di hadapan ancaman pertumpahan darah yang lebih besar, beliau mengambil sebuah keputusan yang luar biasa berat, mengutamakan persatuan umat Islam di atas segalanya, bahkan di atas haknya sendiri sebagai khalifah. Dan momen inilah yang menjadi titik terang. Peristiwa penyerahan kekuasaan dari Hasan kepada Muawiyah ini dicatat dalam sejarah sebagai Amul Jamaah atau Tahun Persatuan. Ini adalah sebuah peristiwa monumental yang secara resmi mengakhiri perang saudara dan menyatukan kembali umat di bawah satu kepemimpinan. Nah, dengan bersatunya kepemimpinan di bawah Muawiyah, panggung pun sudah siap untuk sebuah babak yang benar-benar baru dalam sejarah Islam, berdirinya sebuah dinasti. Ingat tahun ini baik-baik, 41 Hijriah atau 661 Masehi. Inilah tahun yang mengubah segalanya, tahun di mana kekhalifahan Bani Umayyah secara resmi berdiri. Dan dengan itu, resmilah Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah pertama dari Daulah Umayyah. Negara baru ini pun mulai menunjukkan eksistensinya, salah satunya lewat simbol-simbol otoritas seperti koin yang kita lihat ini. Ini bukti nyata berdirinya sebuah pemerintahan baru yang solid. Begitu Muawiyah berkuasa, ada dua perubahan super mendasar yang ia lakukan, dan dua hal ini jadi fondasi pemerintahannya untuk ratusan tahun ke depan. Perubahan pertama, dan ini yang paling besar, adalah soal sistem pemerintahan. Dulu, pemimpin itu dipilih lewat musyawarah, yang kita kenal sebagai syura. Nah, sistem itu diganti total menjadi monarki atau sistem kerajaan. Artinya, kekuasaan sekarang diwariskan secara turun-temurun dari ayah ke anak. Ini adalah pergeseran yang luar biasa besar dan jadi presiden baru. Perubahan besar kedua adalah soal geografis. Pusat kekuasaan Islam yang tadinya ada di Madinah dipindahkan ke Damaskus. Kenapa? Karena Damaskus adalah basis kekuatan utama Muawiyah. Langkah ini secara strategis memantapkan pusat politik dunia Islam di wilayah Syam. Oke, kita rekap cepat ya. Jadi semua berawal dari sengketa politik yang berujung pada Perang Siffin dan proses arbitrasenya. Lalu ada momen Amul Jamaah, di mana Hasan bin Ali mengambil langkah besar demi perdamaian.
Ini membuka jalan bagi Muawiyah untuk mendirikan Daulah Umayyah, yang kemudian mengubah sistem pemerintahan menjadi monarki dan memindahkan ibu kota ke Damaskus. Kebayang ya alurnya? Nah, dari semua kisah ini, ada satu pertanyaan besar yang tersisa buat kita renungkan. Keputusan untuk memprioritaskan stabilitas di atas tradisi pemilihan pemimpin, ini jadi sebuah pola yang terus berulang dalam sejarah. Kira-kira, apa ya warisan jangka panjang dari pilihan semacam ini? Coba kita pikirkan sama-sama. Terima kasih sudah menyimak.